Shalom. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat beribadah, selamat beribadah, selamat beribadah. Haleluya. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Kalau sampai hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan yang besar. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kesempatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh beribadah di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kesehatan yang kami punya, kekuatan yang kami punya, semua datangnya dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah pagi hari ini kami semua Tuhan datang dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kami mencari Engkau, kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau yang layak terima yang terbaik dari hidup kami. Sama seperti Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami ini milik-Mu, kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang kami alami hari-hari ini semuanya Tuhan, Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji
Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Mari cuma saja pujikan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Amin. Namamu di hidupku Tuhan, Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat tanganmu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
lebih lagi. Sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Haleluya, semuanya merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
katakan haleluya ya. 1, 2, 3. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita menari buat Tuhan, amin. persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat
Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terimalah segala pujian kami sebagai persembahan kami, sebagai ucapan syukur kami kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Urapi kami masing-masing. Roh Kudus kuasai kami, supaya kami bisa mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Gembala yang sedang sakit. Tuhan jamah, supaya Bapak Gembala cepat sembuh dan bisa ikut ibadah bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan ya, pagi hari ini saya juga mengucap syukur sama Tuhan. Kalau pagi hari ini saya bisa berdiri untuk melayani pekerjaan Tuhan di sini. Saudara, ini suara saya masih ngebas juga ya. Saya minggu yang lalu itu batuk pilek ya, ketularan Pak Iwan dulu. Ini namanya sehati ya, sakit aja sehati. Saudara, saya ini di usia tua itu malah aneh, malah punya alergi. Jadi kalau batuk itu lama. Saya tunggu sampai hari Rabu. Saya pikir kalau hari Rabu masih batuk, saya mau telepon Bapak Gembala minta ditunda. Saya berdoa, Tuhan ada pelayanan nanti Minggu, Tuhan beri saya sembuh. Puji Tuhan hari Kamis sudah reda. Jadi ya Bapak Gembala minta judul, oke, Tuhan tolong saya. Puji Tuhan sekarang sudah reda ya, walaupun sedikit-sedikit tapi Tuhan tolong. Saudara, pagi hari ini khotbah yang akan saya sampaikan itu berjudul Menjadi Prajurit yang Gagah Perkasa. Tagline gereja kita tahun ini adalah pahlawan penerobos. Untuk bisa jadi pahlawan penerobos, kita harus menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa. Gak mungkin kalau jadi prajurit yang lemes, loyo, bisa jadi pahlawan penerobos. Saudara, ini visi Bapak Gembala dan gereja kita ya. Saya lihat di kamus, gagah perkasa itu pengertiannya bisa tangguh, kuat, berani. Jadi ada kemampuan ya. Prajurit yang tangguh, kuat dan berani. Saudara, dibutuhkan pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat dan berani, supaya bisa menjadi penerobos. Dunia ini semakin hari gak semakin baik. Ya saudara, kenyataan itu dunia semakin hari semakin jahat, semakin amburadul, semakin gak karu-karuan. 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ini saya baca dari Alkitab bahasa masa kini ya. Pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau di bahasa sehari-hari akan banyak kesusahan. Kenyataan ya saudara. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita ini sekarang hidup di dalam dunia yang semakin susah, semakin berat. Seolah-olah kita itu selalu hidup di dalam medan peperangan ya. Saudara, kita ini setiap hari diperhadapkan dengan banyak sekali masalah, banyak sekali peristiwa. Seolah-olah kita itu selalu harus siap siaga, harus jaga. 1 Petrus 5 ayat 8, musuh kita itu iblis
itu keliling-keliling seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Dikatakan berjaga-jagalah. Karena singa musuh kita itu keliling-keliling mencari siapa yang bisa diterkam. Nah, itu tiap hari kita itu seperti di dalam medan perang, kita harus siap, siaga, jangan lengah ya saudara. Karena di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging. Kita saat ini ada di medan peperangan itu bukan maksudnya perang secara fisik ya. Kita melawan, kita bawa bedil, enggak. Tetapi peperangan kita adalah melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kalau saudara baca ya dan dengar berita baik lewat medsos, TV, koran, 70% sekarang berita itu apa? Tentang kejahatan, kriminal. Manusia semakin tidak ada kasih ya. Sampai nggak kenal mana suami, mana istri. Suami bunuh istri, istri bunuh suami. Cucu bunuh kakek nenek. Apa saya itu kadang, apa ya dunia ini sekarang ya. Peristiwa yang lalu ayah ibu membunuh anaknya yang masih balita. Alasannya apa ditanya polisi? Nakal. Saudara, ya nakal itu memang sifat anak ya. Tapi saya itu dunia ini semakin betul. Alkitab firman Tuhan apa yang dikatakan itu ya dan amin. Dunia semakin jahat. Gak ada kasih. Ya saudara, sampai gak tahu itu keluarga yang harus dikasih. Tapi kepentingan diri sendiri, kesenangan sendiri itu yang menguasai kita manusia saat ini ya saudara. Itu sebabnya kita mesti, Paulus selalu memberi nasihat kepada kita, berjaga-jaga. Ayo kita menjadi prajurit-prajurit Kristus yang kuat, yang berani menghadapi, yang tangguh. Saudara, peperangan kita itu apa? Kedagingan kita ini loh, hawa nafsu kita. Ya. Sifat yang harus kita perjuangkan ya, seharusnya sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan itu rasa tanggung jawab. Kalau sekarang tuh saya lihat kurang ya. Sebagai suami punya tanggung jawab suami, sebagai istri punya tanggung jawab istri, anak juga punya tanggung jawab. Itu yang harus kita perjuangkan, saudara. Kadang kalau kita baca-baca berita, suami kurang tanggung jawab, pulang kerja nggak nyapa keluarga, sibuk dengan HP-nya, saudara. Punya tanggung jawab. Sebagai jemaat gereja kita punya tanggung jawab. Sebagai pimpinan gereja punya tanggung jawab, saudara. Itu yang harus kita perjuangkan. Sekarang itu kurang ya tanggung jawab. Kalau berita kemarin di TV, seorang murid bakar sepeda motor gurunya loh. Karena ya mungkin nggak tahu, katanya sih terlalu di kelas itu terlalu dijelek-jelekan. Tapi sampai sebegitu ya saudara sekarang. Murid sepeda motor gurunya di tengah jalan dihadang, diancam, dibakar. Itu berita nyata, saudara. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan itu mesti siap, berjaga-jaga. Terus masalah apa lagi saudara? Sekarang ini resesi ya. Dunia ini sedang mengalami resesi ekonomi. Saudara, banyak orang kesusahan ya tentang ekonomi. Masalah ekonomi bisa jadi masalah yang sangat besar. Karena apa? Perut tengah ini tiap hari harus diisi. Dan untuk diisi butuh duit, butuh uang. Saudara, kalau saudara lihat saya mungkin ya, ini GR. Pikirnya, wah Bu Iwan, Pak Iwan tuh gak ada masalah. Enggak, sama, setiap orang itu punya masalah ya saudara. Katanya Bapak Gembala, sawang sinawang pasti punya masalah.
Ini cerita sedikit. Dulu saya kerja, istilahnya ngantor. Suami saya juga ngantor. Kalau dulu tiap bulan pasti terima gaji. Bu Gembala juga dulu ngantor ya. Pasti senang kalau akhir bulan pasti terima gaji tetap. Ya. Situasi apapun tetap gajinya tetap. Bahkan bisa naik kalau jabatannya naik. Dan saudara, setelah pensiun ya masih puji Tuhan masih ada kegiatan walaupun usaha kecil ya saudara. Tapi 3 tahun ke belakang ini usaha itu semakin hari semakin merosot ya saudara. Karena resesi dunia ini. Omset semakin turun. 1 tahun terakhir malah turunnya banyak. Walaupun saya usaha kecil-kecilan. Omset itu turun 70% saudara dalam 1 tahun terakhir. Tinggal 30%. Saudara, ya kalau secara daging itu memang wah kroso ya. Dulu kalau gajian pegang uang ya sombong dikit ya saudara. Gaji saya sebagai wakil direktur, suami saya direktur. Kita dua-dua terima gaji direktur ya. Tapi sekarang omset menurun jadi 30%. Tapi puji Tuhan, janji Tuhan tuh ya dan amin ya saudara. Waktu terima gaji tetap makan 3 kali. Omset turun 30% tetap makan 3 kali. Kecuali puasa ya, sengaja puasa. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan janji anak-anaknya tidak akan meminta-minta roti. Itu ya dan amin. Keadaan apapun Tuhan pasti pelihara. Ya saudara, janji Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13, Paulus memperingatkan kita ya. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki kuat, tetap kuat. Saudara, berjaga-jagalah. Itu jangan lengah, jangan santai. Ini bukan waktunya santai. Ya, kita tetap berjaga-jaga. Berdiri teguh dalam iman, jangan mundur, tetap maju dalam Tuhan. Bersikap sebagai laki-laki. Laki-laki itu kuat ya. Kalau perempuan itu biasanya cengeng. Jangan cengeng. Dikit-dikit Tuhan, ya apa Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Dan tidak lemah. Ini nasihat Paulus ya untuk jemaat di Korintus. Dan pagi ini juga nasihat untuk kita semua. Saudara, kita masing-masing itu harus belajar bisa jadi pahlawan di lingkungan kita, di keluarga kita. Supaya kita bisa sanggup menerobos segala masalah ya, tantangan yang kita hadapi. Kenapa kita harus menjadi kuat, berani, menjadi gagah perkasa? Itu karena kita ini sekarang ada di medan perang ya. Hidup ini seolah-olah menghadapi peperangan. Dan kedua, kenapa kita harus gagah perkasa? Supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, kecenderungan kita manusia ini ya, apa? Hidup mau enak ya, menurut tabiat manusia. Apa tabiat manusia itu? Tabiat manusia itu yang menyenangkan badan dan pikiran kita. Tapi kalau sebagai pelaku firman, kita harus bisa jaga diri. Kita harus berlaku seperti apa yang Tuhan katakan. Kalau jadi sifat manusia nih ya, tabiat manusia itu maunya yang enak. Kamu benci aku, kamu ya tak benci. Kalau kamu cinta sama aku baru cinta. Tapi firman Tuhan enggak. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Supaya kita bisa jadi pelaku-pelaku firman
Kita harus kuat, harus gagah. Saudara, dulu saya punya teman di kantor ya. Dia punya moto gini. Kalau orang baik sama saya akan baik dan akan lebih baik, 10 kali lebih baik. Tapi kalau orang itu jahat sama saya akan lebih jahat. Itu moto dunia mungkin umumnya, tapi anak Tuhan enggak ya. Tuhan bilang, kasihlah musuhmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita lemah, kita enggak kuat, kita enggak bisa menjadi pelaku firman. Tapi kita harus sebagai prajurit Kristus, kita harus berani menanggalkan segala keegoan kita. Prajurit itu kalau mau maju perang ya saudara, sudah tidak mikirkan yang lain, yang penting maju supaya perang dan menang ya saudara. Dan kita hidup itu harus jadi terang. Tuhan bilang jadilah terang. Dunia ini sekarang semakin gelap ya, butuh terang. Saya itu terinspirasi dengan ceritanya D.L. Moody. Saya baca bukunya D.L. Moody itu ya, tentang orang buta yang membawa lentera. Itu sampai sekarang saya itu ingat. Seorang buta yang tiap hari lewat di jalan tuh dia membawa lentera, pelita. Dia sendiri buta, nggak perlu sebetulnya lentera karena dia nggak lihat. Tapi tujuannya supaya orang lain itu tidak tersandung, supaya dia tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Saudara, itu terus teringat ya, saya selalu ingat gitu. Tuh orang buta itu dia membawa pelita bukan untuk dirinya sendiri, tapi supaya orang lain tidak menjadi tersandung oleh dia. Kita yang melek secara jasmani, kadang-kadang kita masih menjadi batu sandungan. Ya, termasuk saya, mungkin secara sadar tidak sadar. Itu sebabnya saudara, kita butuh terang Tuhan yang selalu menerangi hidup kita, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Saudara, menjadi prajurit yang gagah perkasa, kita itu harus punya senjata ya, senjata perang. Nggak mungkin ya prajurit perang tuh maju dengan tangan kosong, nggak mungkin ya. Kita harus punya senjata perang. Di Efesus 6 ayat 13, Efesus 6 ayat 13, saya baca dari Alkitab bahasa masa kini. Sebab itu sekarang pakailah seluruh perlengkapan perang Allah, supaya pada hari yang jahat kamu sanggup melawan serangan musuh, dan supaya setelah kalian berjuang sampai akhir, kalian masih gagah perkasa. Saudara, kita harus berjuang supaya melawan musuh-musuh di akhir zaman ini. Senjata perang Allah itu apa? Ikat pinggang kebenaran, kalau saudara baca itu ya. Selanjutnya baju sirah, baju pelindung keadilan, kasut atau sepatu yang memberitakan damai sejahtera, perisai dan tombak iman, ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, kita baca ya, kita sekarang baca di Yoel, kitab Yoel 3 ayat 9 dan 10. Kitab Yoel 3 ayat 9 dan 10. Tuhan itu mengajar di kitab Yoel itu, Tuhan mengajar bangsa Israel untuk berperang. Tuhan perintahkan. Kitab Yoel ini boleh disebut juga sebagai kitab nubuatan ya, tentang akhir zaman. Ayat 9 dikatakan, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tuhan bilang, akhir zaman, ayo maju, tampil dan maju sebagai pahlawan. Ayat 10,
tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Mata bajak itu alat untuk bertani ya. Termasuk pisau pemangkas itu alat bertani. Tuhan dalam kitab Yoel dinubuatkan apa? Ini tentang akhir zaman. Sudah bukan waktunya lagi untuk bertanam ya. Ini dalam pengertian rohani maksudnya. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Apa pedang itu? Pedang itu firman Allah. Bukan waktunya lagi kita santai, tanam, bukan dalam keadaan aman. Akhir zaman, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Pedang itu firman Allah. Dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Tombak dan perisai itu apa? Iman. Dalam masa akhir zaman ini, dalam menghadapi peperangan, sebagai prajurit Kristus, kita harus punya senjata, pedang dan tombak. Firman dan iman. Itu senjata kita ya, senjata rohani kita. Supaya kita bisa menjadi kuat, bisa menjadi perkasa. Pedang firman Tuhan harus kita selalu bawa. Dan selalu ada pada diri kita. Dan tombak iman. Jangan mundur. Tuhan bilang tampil, maju. Dan pakai pedang dan tombakmu sebagai alat perang. Perang secara rohani akhir zaman ini. Saudara, untuk menjadi prajurit yang gagah perkasa itu enggak dilihat latar belakang ya, enggak harus dari keluarga raja, keluarga bangsawan. Kalau saudara baca di kitab Hakim-Hakim ya, Hakim-Hakim 6 itu tentang Gideon. Gideon itu dari suku Manasye, bangsa Israel itu suku yang paling kecil. Dan Gideon sendiri itu di antara saudaranya itu dia paling kecil. Biasanya kalau saudara paling kecil itu kurang dihargai ya, agak diabaikan gitu ya karena kecil. Tapi Tuhan justru mau pakai Gideon. Walaupun malaikat Tuhan datang, Gideon mau dipakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, kuncinya cuma apa? Mau dan taat. Saudara, kita baca ayat 11 ya. Hakim-Hakim 6 Hakim-Hakim 6 ayat 13, sorry. Waktu malaikat Tuhan datang kepada Gideon masih bisa bantah ya, masih berargumentasi sama Tuhan. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, malaikat itu ya, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Bangsa Israel waktu itu ditekan oleh bangsa Midian ya, bangsa Midian. Di manakah segala perbuatan yang ajaib diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan itu penolong ya? Saudara, ini seringkali juga menjadi perkataan kita. Katanya ada Tuhan. Tuhan kok ada masalah banyak buat dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Seringkali kita juga berargumentasi seperti ini ya, seperti perkataan Gideon. Kalau ada Tuhan, lah kok aku ngalami ini. Tapi Tuhan itu tahu ya saudara. Tuhan itu tidak membiarkan Gideon. Gideon taat dan mau. Cuma dengan 300 pengikut orang, akhirnya Gideon bisa menang melawan bangsa Midian. Karena siapa? Ya karena Tuhan beserta. Kuncinya karena penyertaan Tuhan. Kita mau, kita maju, dan ada penyertaan Tuhan. Saudara,
Kalau di Hakim-Hakim itu Hakim-Hakim 6. Kalau di Hakim-Hakim 11 tentang Yeftah. Yeftah, maaf ya, Yeftah ini anaknya perempuan sundal. Dia diusir sama saudara-saudara tirinya. Enggak dianggap karena anak dari perempuan lain. Yeftah disuruh menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Amon waktu itu. Yeftah membawa masalah ini kepada Tuhan. Di ayat 32 kalau saudara baca terus, Tuhan menyerahkan bangsa Amon itu kepada Yeftah, dan Yeftah diberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan. Saudara, kuncinya mau, taat, dan penyertaan Tuhan. Kalau kita pagi hari ini mengalami masalah, kita taat, kita minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saudara, bangsa Israel, kalau saudara baca, bangsa Israel itu memang disuruh perang ya. Tapi Tuhan itu tidak tinggal diam. Bukan cuma wes maju perang, tidak. Kalau saudara baca di Ulangan, di Keluaran, Ulangan 1 ayat 30 ini saya catat. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Kalau Tuhan nyuruh kita maju, tampil, Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tetap beserta. Tuhan menyertai kita. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Loh, enak ya. Tuhan yang perang. Kita yang maju, tapi Tuhan yang perang. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Kita pegang janji Tuhan. Saudara, kalau khotbah Natal ya, Bapak Gembala tentang Triwira pahlawannya Raja Daud ya. Isi Baal, Eliezer sama-sama. Saudara, kalau saya renungkan, Raja Daud ini aneh-aneh ya. Cuma kepingin minum air sumurnya di Bethlehem. Tapi Triwira ini ya, karena ada rasa kasih, rasa hormat kepada Raja Daud. Sampai dia tuh mau, berani. Padahal di Bethlehem itu daerah musuh. Cuma mau ngambil air sumur, harus melewati daerah musuh. Saudara, itu hal yang sepele, tapi Triwira ini mau sebagai pahlawan penerobos. Karena ada rasa hormat kasih kepada Raja Daud. Ya. Dan akhirnya sampai Raja Daud itu tidak tega untuk minum. Dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, pagi hari ini mungkin ada saudara masing-masing punya tantangan hidup, punya peperangan. Ayo, jangan lupa kita terus bawa senjata kita, firman Tuhan. Kita bawa senjata kita apa? Iman kita. Dan kita selalu mau taat. Kita minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tak tinggal diam. Tuhan itu pasti menjawab doa-doa kita. Saudara, akhir khotbah saya tutup dengan sebuah cerita yang inspiratif ya. Seorang ayah mengajak anaknya laki-laki ya, yang sudah beranjak dewasa, dilatih keberanian. Ayah ini membawa anak itu ke sebuah hutan dengan mata yang tertutup. Dan ayah ini bilang, kamu nanti tak tinggal sendirian di hutan, kamu duduk di bawah pohon dan tidak boleh buka penutup mata ini sampai pagi hari.
Kalau sudah fajar pagi baru boleh kamu buka. Saudara, anak ini nurut, duduk semalaman dalam situasi gelap. Tentunya dia takut, gelisah. Dengar di hutan suara aneh-aneh, suara binatang-binatang buas. Dengan rasa takut dan gelisah, dia tetap diam, duduk sesuai perintah ayahnya. Dan saatnya pagi datang, fajar datang. Dia buka tutup matanya sesuai janjinya. Dia baru tahu, dia baru sadar kalau ternyata semalaman ayahnya duduk di sampingnya, menjaga dan mengawasi dia. Jadi semalaman dia tidak sendiri, ayahnya ada di sampingnya. Saudara, bukan hanya karena kita tidak bisa melihat Tuhan secara fisik. Bukan berarti terus Tuhan itu membiarkan kita. Karena kita nggak bisa lihat Tuhan secara fisik, tapi percaya Tuhan selalu mendampingi kita, menyertai kita. Saudara, walaupun kadang-kadang kita tetap gelisah, kita tetap takut, tapi ingatlah, penyertaan Tuhan itu selalu untuk kita anak-anaknya. Janjinya Tuhan itu ya dan amin. Kita pegang janji Tuhan. Saudara, khotbah saya sampai di sini. Saya serahkan kepada Bapak Ibu Gembala. Maaf ya, Bapak Gembala nggak hadir hari ini. Saya minta WL memujikan satu pujian yang terakhir tadi. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan sebagai persembahan yang berkenan padamu. Haleluya Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Bapa yang setia dan sangat mengasihi kami. Di dalam segala kelemahan, ketakutan, kekhawatiran hidup kami, saat kami ada dalam dunia ini, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia, yang sanggup memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami pengharapan, sehingga kami boleh tampil maju dengan penuh keberanian bersama dengan Tuhan, mengatasi segala masalah hidup kami, mengatasi musuh-musuh yang harus kami hadapi, karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami akan tampil menjadi pahlawan-pahlawan penerobos, prajurit yang gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang ditaburkan akan menjadi benih yang terus hidup, bertumbuh, berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Kami mau taat. Kami mau melakukan firman. Kami mau menjadi pelaku-pelaku, saksi-saksi Kristus di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Sehingga mereka boleh melihat bahwa di dalam Tuhan
ada kepastian, ada kehidupan yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan sanggup lebih lagi mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan hamba-Mu sekeluarga. Tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya setiap langkah hidup kami dipenuhi dengan kasih karunia, anugerah, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang akan terus senantiasa menyertai kami, tidak hanya selama kami dalam dunia ini, tapi sampai pada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang mulia, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam persekutuan kita, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dan ajaib, menyertai hidup saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kali menjemput kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang baik dan setia. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk sebentar. Ada beberapa pengumuman seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Yeni. Minta maaf karena Bapak Gembala pagi hari ini tidak ada bersama-sama dengan kita. Masih dalam pemulihan karena Jumat kemarin sempat sakit perut, melilit sampai muntah-muntah, mungkin kecapean dan masuk angin. Sehingga hari ini masih istirahat di rumah. Pengumuman yang pertama, ada kegiatan Praise and Worship Night dengan tema tak terpisahkan. Kamis 13 Februari jam 6:30 on time sampai selesai di tempat ini yang akan dilayani oleh Ibu Mira dan tim. Bisa mendaftar karena memang dibuka untuk umum, tidak hanya youth tapi jemaat umum dipersilakan untuk hadir. Pendaftaran bisa melalui Saudari Patrick dan Yoni. Supaya lebih teratur jemaat yang hadir dan bisa diketahui berapa kuota yang hadir. Selanjutnya, oh ya, doa pagi di Main Hall GPPS Panjang Sabtu 25 Januari jam 5 pagi. Yang bekerja bisa hadir langsung berangkat dari gereja ini ya. Mungkin enggak bisa doa pagi karena harus kerja. Setiap hari Kamis ada doa malam di tempat ini jam 7. Ada lagi? Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Kita percaya Tuhan semakin memperlengkapi saudara dan saya di tahun yang baru ini. Tetap semangat bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.